Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Givari Putra dengan NIM C1401241051. Kali ini saya akan ngejelasin tentang induksi hormonal dan hipofisa. Jadi yang pertama itu ada hormon. Hormon itu adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin untuk membawa pesan melalui darah untuk mengatur aktivitas dalam tubuh. Si hormon ini fungsinya buat mengintegrasi dan mengkoordinasi tubuh, mengatur proses fisiologis penting dalam tubuh, yaitu contohnya kayak metabolisme dan reproduksi. Selanjutnya hormon itu terbagi menjadi dua, ada hormon umum dan hormon lokal. Yang umum itu dia kerjanya jauh dari asalnya. Jadi hormon ini disekresi dalam darah. Terus dia itu mempengaruhi sel yang jauh. Respon lokalnya itu ada pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Dan itu ada hormon lokal, dia tuh kerjanya di tempat si sekresinya. Jadi si hormon lokal ini sekresinya ke jaringan sekitar, dia mempengaruhi sel yang berdekatan. Terus respon lokal itu ada peradangan dan regulasi sel. Selanjutnya ada induksi hormonal. Jadi fungsi induksi hormonal ini ada memperoleh gamet di luar musim pemijahan, memperoleh gamet lebih dini, dan meningkatkan efisiensi dan prediktabilitas. Buat induksi hormon itu dia ada dua, bisa menggunakan ODEF dan Ovaprim. Buat si ODEF sendiri, dia itu fungsinya buat gonadal development, maturasi, dan rematurasi. Si ODEF juga ini tuh bisa digunakan pada ikan yang masih virgin dan yang sudah pasca pemijahan. Terus selanjutnya ada Ovaprim, dia itu mempercepat pemijahan, mempercepat ovulasi, dan pematangan gonad. Menurut Ernawati tahun 2022. Selanjutnya ada hipofisa. Jadi si hipofisa itu adalah pusat pengendalian utama dari produksi hormon. Dia itu berfungsi sebagai master gland karena dapat mengatur aktivitas kelenjar endokrin. Si hipofisa ini letaknya itu ada di kelenjar, ada di bawah otak, bentuknya itu bulat dan berwarna putih menurut Andriani et al. 2021. Selanjutnya donor hipofisa. Jadi cara hipofisa ini didonor ada tiga. Pertama ada homoplastik, dia itu melalui spesies ikan yang sama. Kelebihannya cocok secara fisiologis, efektivitasnya juga tinggi. Kekurangannya tidak fleksibel. Terus yang kedua ada heteroplastik, dia itu dari spesies yang berbeda. Misalkan buat ikan lele, donor itu dari ikan mas. Jadi kelebihannya itu mudah didapat, bisa lintas spesies. Kurangannya resiko ketidaksediaan biologis, misalkan ikannya yang didonor tuh langka. Yang terakhir ada universal, dia itu dari spesies-spesies tertentu. Kelebihannya itu fleksibel dan praktis. Kurangannya efektivitasnya bervariasi tergantung resipien. Selanjutnya ada induksi di sini bisa melalui berbagai cara. Yang pertama intramuskular, dia itu ke otot, dia tuh kelebihan penyerapannya cepat, mudah, bisa juga dilakuin ke ikan yang sedang sampai besar. Terus kekurangannya bisa menyebabkan kerusakan otot dan nggak efektif buat ikan yang kecil. Yang kedua itu ada intraperitoneal. Dia itu diinduksinya ke rongga perut atau abdomen. Kelebihannya itu bisa dilakuin ke berbagai ukuran ikan, tapi punya terus resiko ngerusakin ototnya juga kecil. Terus kekurangannya itu dia bakal mempunyai resiko buat ngelukain organ dalam karena tadi diinduksinya ke perut. Terus reaksinya juga lambat. Terus yang ketiga ada intrakranial, itu langsung ke bagian kepala, jadi ke otak atau pituitari. Kelebihannya itu penyerapannya cepat, mudah untuk ikan yang sedang dan besar. Kekurangannya bisa menyebabkan kerusakan otot, terus nggak efektif juga pada ikan yang kecil. Terus yang keempat ada intravena, yaitu diinduksinya ke pembuluh darah di daerah sirip dorsal atau ekor. Kelebihannya itu penyerapan hormonnya ini paling cepat kalau pakai metode ini, terus efektif juga untuk respon yang cepat. Kekurangannya sangat sulit dan rumit, jadi butuh keahlian yang khusus. Terus juga punya resiko pendarahan, sama nggak cocok di semua jenis ikan. Selanjutnya bisa pakai dari oral, jadi itu tuh melalui pakan atau kapsul. Jadi nanti si ikan tuh makan hormon yang dicampurin ke pakan. Ini praktis, cocok buat pemberian massal. Jadi buat ikan yang banyak sekaligus tuh bisa dilakuin. Tapi dia punya kekurangan di mana dosisnya itu sulit banget buat dikontrol. Terus hormon yang dimakan sama ikan juga itu bisa rusak nanti di pencernaan pas makanan dicerna. Terus efektivitasnya rendah. Yang terakhir ada perendaman. Buat perendaman ini dilakuin dengan cara nyampurin si hormon ke air. Jadi nanti ikannya kerendam di di air yang ada hormonnya. Kelebihannya itu bisa sekaligus banyak ikan, terus resiko lukanya juga kecil, nggak ada malah. Terus kekurangannya itu penyerapan hormonnya rendah karena si hormonnya masuk cuma lewat pori-pori. Terus efektivitasnya rendah, lebih rendah dari metode induksi. Ini buat daftar pustaka yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih.